Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network tentunya. Jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting ya, yang khususnya di sini untuk para pioner semua. Yang mana di sini saya temukan postingannya di sosial media saya, yaitu di Facebook ya. Yang mana keterangannya ya dari sini. Tulisan indah dari pioners Indonesia yang tinggal lama di China dalam dahsyat satu petir 314.159 US dollar ya. Jadi seperti ini ya. Alhamdulillah, kabar kembarku katanya dan bungsuku Berli udah punya aset Pi Network. Walaupun baru dapat, ada yang 10, 12, 7 Pi, tidak ada kata terlambat karena kalau di China punya 10 Pi saja setelah open mainnet sudah menjadi sultan. Dari semua pemahaman saya di Web3 ini, kemajuan teknologi digital blockchain terdesentralisasi ini akan terus berkembang pesat 15,20, maksudnya 15 sampai dengan 20 tahun ke depan. Jika 80% perusahaan besar seluruh dunia akan bersama Pi Network untuk pembayaran transaksi perdagangan dunia, mungkin saya sudah tidak ada lagi. Semua rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah esok lusa dipanggil Allah, tapi anak saya sudah saya edukasi dengan baik agar bisa memahami era digital saat ini. Karena nantinya ini sudah menjadi zaman mereka. Yang penting apapun yang perlu dicatat harus dicatat. Jika HP hilang, rusak, akun tetap bisa diakses. Jadi siapa bilang memberikan anak aset itu susah? Yang susah itu kadang ilmu pengetahuan kita kurang respon terhadap perubahan teknologi ya. Jadi itu yang disampaikan oleh ini ya, pioners yang tinggal di negara China ya. Jadi udah jelas ini ya, akan sangat merugi untuk para pioners yang tentunya menyia-nyiakan koin Pi-nya pada saat ini. Oke, kita akan lanjut di sini. Ini dibagikan oleh Extract Fund ya. Kita harus siap dengan sistem pembayaran masa depan. Oke, jadi lanjut ya. Ini dari Bu Berli tadi. Yang mana di sini ya, nih seperti yang kalian lihat, si Aldias Dewi Cahyono ya, dia bertanya nih kepada Bu Berli, Bu mau tanya katanya, apa di Cina sana rata-rata pembelian barang udah pakai QR semua? Lalu Bu Berli mengatakan, iya, dari dulu kalau di China sekarang ada baru lagi, yaitu Pi. Lalu Aldias Dewi Cahyono mengatakan, berarti udah jarang uang cash ya di sana Bu katanya. Lalu Bu Berli menjawab, udah lama Mbak di China. Dari saya pertama masuk China udah gitu. 13 tahun yang lalu ada yang tua, 2 masih pakai uang. Maksudnya yang tua-tua masih pakai uang ya. Jadi di China itu udah canggih banget bro ya, pakai QR ya kalau untuk melakukan transaksi. Dan sekarang ada baru lagi yaitu menggunakan koin Pi ya. Dan di sini dari Atmanto sedang bersama Rene Roswita Wiwit ya. Jadi dia membagikan postingan seperti ini. Fakta katanya Pi murah tapi banyak yang mau nyerok. Yang diserok tidak menyadari masa depannya telah dirampok. 200 koin Pi hanya untuk sebuah gitar. Ya, jaga koin Anda jangan sampai mau dirampok. Salam waras, salam dahsyat satu petir 314.159 US dollar ya. Jelas ya. Ini yang saya sebut orang-orang pintar ya. Yang mana orang-orang pintar ini
Selain dia pinter, dia pun juga licik tentunya. Banyak tuh di grup-grup yang mana ingin membeli Pi milik Pioneers dengan nilai sekitar Rp4.000 ya, sekitar juga ya setidaknya dihargai dengan harga receh lah ya. Jadi para Pioneers yang awam ini tidak menyadari masa depannya telah dirampok ya. Dan di sini Picoin sudah bernilai rata-rata pengepul bermain di rata penjualan yaitu sekitar 4.000 per satu Pi-nya, 10.000 per satu Pi-nya. Sekarang kita hanya menunggu PUM $100 atau 314.159 US dollar. Tahan karena ini adalah nilai GCV yang benar-benar akan diterapkan pada saat open mainnet dan seterusnya. Nilai Pi akan terus naik ya. Jadi jelas ya terkait yang sudah sering saya bahas, yang mana para pengepul koin ini adalah orang-orang yang licik maupun juga orang-orang yang tamak, yang mana dia memanfaatkan para Pioneers yang awam agar kemakan dengan bujuk rayu mereka ya. Kebanyakan pintar banget sih mereka ini ya. Di komentar itu seakan menyinyiri para Pioneers agar dengan juga membuat kosakata yang sangat benar-benar halus gitu ya, agar para Pioneers ini yang kurang belajar mengenai Pi Network akhirnya kemakan sama omongan mereka. Dan setelah itu mereka mungkin ganti akun gitu ya, ganti akun seakan akun baru nih ya, dan dia menawari para Pioneers untuk menjual Picoin-nya dengan rate antara seharga 4.000 dan juga 6.000 rupiah, yang seperti yang saya ini ya, seperti yang di layar ini yang dikatakan, yang diposting oleh Mas Wan Satria Kurniawan ya. Jadi jelas ya, ngapain mereka ini mau membeli Picoin ya, ngapain gitu ya. Apakah uang fiat yang lebih berharga ataukah Picoin? Tentu mereka sudah mendalami dan mempelajari masa depan dari Picoin ini ya. Jadi 100% ya. Kalau di video sebelumnya sih saya itu penjelasan dari alat saya 1000% ya. Oke, ini saya kurangin lagi jadi 100% aja lah ya. 100% yang menyanyiakan Picoin-nya pasti akan sangat-sangat menyesal di awal open mainnet ataupun seterusnya ke depan ya. Karena kesempatan itu tidak datang kedua kalinya, dan penyesalan selalu datang di akhir tentunya. Untuk para Pioneers yang selalu bersabar ya, selalu jaga Picoin kalian, jangan sampai kalian tertipu ya. Selalu cari informasi-informasi seputar Pi Network agar kalian tidak salah dalam dalam berita gitu ya. Karena banyak sekali juga para penyinyir ini menyeting sebuah berita ya, ataupun para pengepul ini ya menyeting sebuah berita seakan menjatuhkan kepada Pi Network, seakan menganggap Pi Network itu scam ya. Jadi kalian harus memahami mengenai ini. Ini adalah tipu daya mereka untuk kalian ya. Padahal mereka ada maksud tersendiri, yaitu untuk mendapatkan lebih banyak Picoin dari para Pioneers ataupun dari kalian lah ya. Tentunya termasuk saya. Kalau saya sih 100% gak bakal mudah dibodoh-bodohin sama para pengepul ini, karena saya sudah belajar banyak juga terkait Pi Network ini. Tentunya saya akan terus menyimpan aset saya sampai pada open mainnet nanti, dan tentu saya juga tidak akan boros mengenai keuangan saya ini ya. Ya sama halnya lah, Picoin ini adalah keuangan atau aset kita sendiri gitu ya. Jadi usahakan untuk kalian ya, jaga dengan baik, pergunakan dengan baik ya. Karena kita itu bukan memandang untuk kenyang dan untuk untung sekarang ini aja. Ini proyek jangka panjang coy. Seiring berjalannya waktu, nilai Pi itu tidak akan hanya bertahan, namun akan terus naik. Ini koin stabil,
bukan seperti Bitcoin dan Ethereum lah ya, ataupun cryptocurrency lainnya. Jadi akan sangat merugi kalian yang menyia-nyiakan Picoin kalian ya, ataupun kalian yang sudah menjual Picoin kalian dengan harga yang seperti yang dijelaskan di sini 4.000, 10.000 ya, paling tinggi itu di grup-grup saya seperti di WhatsApp juga di Facebook lah ya. Itu mereka menawarkan paling tinggi itu sekitar 100.000 rupiahan lah ya. Iya nih, pionos yang awam ini merasa untung ya, ditukar sama uangnya, satu Picoinnya ditukar menjadi 100.000 rupiah ya, untung banget, untung sekarang tapi ya nanti kedepannya nganga lo ya. Jadi harap bersabar saja ya untuk sekarang ini bagi kalian yang mempunyai keyakinan tinggi ya. Kalaupun tidak usah yakin-yakin banget sih ya, karena apa? Sudah nyata, sudah jelas Picoin ini emang benar-benar akan sukses, akan benar-benar menuju open mainnet sebentar lagi ya, hitungannya paling enggak itu di akhir tahun ini, lebih tepatnya di tahun 2023 ke depan ya. Jadi hanya orang-orang yang bersabar lah yang akan sukses bersama proyek Pi Network. Beda halnya sama orang-orang yang sering mengeluh ya. Karena di sini saya selalu menawarkan, selalu mengingatkan, kalau misal nggak sabar ya, udah nggak sanggup, udah ya tinggal hapus aplikasinya. Ribet banget sih ya, kan simple aja, tinggal hapus aplikasinya udah selesai. Kalau Anda merasa terbebani oleh melakukan penambangan di aplikasi Pi Network gitu ya, nggak usah dideketin, jauhin, oke? Jadi ya terkait informasi seputar Pi Network ini mungkin saya cukupkan sampai di sini saja ya. Semoga informasinya bermanfaat dan tentunya menambah wawasan kita agar lebih antisipasi lagi ke depannya ya, dalam menghadapi orang-orang yang bermuka dua ataupun oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan untuk mengambil Picoin milik kita. Tentunya kita harus benar-benar menyadari ini, karena ini sangat-sangat penting ya untuk masa depan ke depannya. Oke, bukan hidup dan untung dan makan hanya untuk saat ini. Itu sama aja kayak kerbau gitu ya. Jadi oke lah ya, daripada saya banyak cincau di sini, intinya di sini yaitu saya mengedukasi kepada kalian semua pionos ya. Ini juga demi kebaikan kita semua ya. Tentunya sebagai sesama manusia ya, di luar dari kata pionos lah ya, akan lebih baik dan memang seharusnya saling membantu kepada sesama tentunya, oke? Dan oke lah ya, saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah support di channel saya ini. Tentu saya sangat berterima kasih banyak sekali. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dulu. Tentunya di channel saya ini gratis. Oke, mau bahas saya gratis apaan? Kan pakai data. Ya memang pakai data coy. Kalau misalnya nggak pakai data ya nggak bisa nonton di channel saya. Dan pula akan lebih baik gunakan data itu untuk nonton-nonton hal yang bermanfaat dan tentunya membantu kehidupan lebih baik di kemudian hari. Bukan hanya nonton hiburan-hiburan semata gitu ya, yang sebenarnya nggak terlalu ada manfaatnya gitulah ya. Jadi oke lah ya, saya yakin Anda paham lah maksud saya, oke? Dan oke, saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak untuk yang sudah mampir di channel saya, dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.